Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia. Tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Kononnya Indonesia pentingkan kualiti. Padahal kalau kita perhatikan filem, drama dan lagu Indonesia pun lebih kurang kita saja. Sedih kan bila tahu hakikat orang asing tak tengok filem kita ni bukan sebabnya tak ada kualiti tapi tak nak support negara kita kan. Jadi benda ni dah berlaku sejak dulu. Jadi sekarang ni senang kata enough is enough. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat beberapa cuplikan video di mana ada statement dari orang Malaysia kenapa film, drama, juga musik Malaysia susah untuk tembus pasar Indonesia. Tentunya hal ini ada alasan-alasan tertentu. Oke, sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia. Tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Kononnya Indonesia pentingkan kualiti. Padahal kalau kita perhatikan filem, drama dan lagu Indonesia pun lebih kurang kita saja. Drama mereka pun banyaknya merepek tapi melekat di dalam TV kita. Dekat Indonesia tu balik-balik Siti Nurhaliza je mereka kenal. Tapi kalau di Malaysia ni hampir semua artis Indonesia kita kenal. Sekarang ni pun kita punya filem dan lagu tular di Indonesia pun sebab TikTok tau. Kalau tak ada TikTok, jangan mimpilah dapat tembus ke sana. Persoalannya, kenapa susah sangat Indonesia nak terima industri hiburan kita? Jawapannya mudah. Pertama, Indonesia ada semangat nasionalisme yang tinggi, terutamanya apabila berhadapan dengan Malaysia. Mereka lihat kita ni sebagai saingan yang sengit. Jadi mereka takkan bagi ruang yang mudah untuk kita tembus pasaran negara mereka. Kedua, ada sebahagian orang kita yang sanggup beli bawa masuk filem dan lagu Indonesia ke sini sebab murah dan keuntungannya berlipat kali ganda. Jadi mereka tak kisah pun bab nak mengangkat industri hiburan kita, janji boleh buat duit. Ketiga, ketiadaan semangat patriotik apatah lagi nasionalisme dalam kalangan pemain industri hiburan negara. Kerajaan dan pembangkang Malaysia pun sama, yang terus-menerus memberi ruang yang luas kepada dunia hiburan asing tembusi negara kita. Dan yang keempat, keterujaan yang dahsyat oleh rakyat Malaysia terhadap hiburan negara asing. Buktinya, tengoklah berapa banyak kedai-kedai yang memainkan lagu Indonesia merata tempat. Para artis dan pemain industri hiburan negara kita ni harus melihat aspek-aspek ini supaya kita dapat tahu puncanya dan perbaikinya. Apa yang pasti, Indonesia hebat dalam strategi mereka dan Malaysia terus-menerus berada di bawah tapak kaki mereka dalam semua hal. Syabas Indonesia. Dan kepada Malaysia, terus sanjung filem dan lagu Indonesia ya. Kita terus bertolak ansur kerana kita berjiwa murni. Repost video ni kalau anda bersetuju dan jangan lupa follow sekali. Sedih kan bila tahu hakikat orang asing tak tengok filem kita ni bukan sebabnya tak ada kualiti tapi tak nak support negara kita kan. Jadi benda ni dah berlaku sejak dulu. Jadi sekarang ni senang kata enough is enough. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Sebaliknya, kita perlu perkasakan filem, lagu, drama tempatan kita dan yang paling penting usaha untuk membawa hasil karya anak-anak tempatan kita ni ke peringkat antarabangsa. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di Parlimen nanti. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita meskipun tidaklah begitu berkualiti. Ya, namun negara-negara tersebut tidak memberi timbal balas yang sama pada kita. Orang kata tak adil, tak aci lah. Jadi saya berharap agar ada lebih ramai orang dalam kalangan pemain industri hiburan negara kita dapat bersuara lantang berkenaan isu ini. Jadi siapa dah tengok filem Sharif? Boleh kongsi tak pandangan anda di ruang komen? Dan satu lagi jangan lupa follow So, macam mana komen kau dekat Indonesia pula sekarang ni?
Indonesia, aduh, secara jujur lah, ni channel Tok Ayah ya. Saya jujur. Ini aktor Malaysia yang pernah main di Indonesia ya. Dari semua segi lah. Nggak tahu di sinetron apa di film dari ini. segi support, dari segi appreciation terhadap karya diorang, especially dari luar negara. Kadang-kadang bila saya tengok diorang bekerja kat sana tu jealous juga kan, sebab cuma mungkin mereka dapat lebih banyak attention lah. Itu yang membuatkan mereka jauh daripada kita lah. Dan mungkin sebab production normal ramai, jadi idea-idea diorang tu lain dan banyak. Jadi masing-masing compete untuk menghasilkan cerita yang baik. Itu bagi saya sangat baik lah, sebab ada competition yang sangat baik kan. Kalau kat sini kita punya pool of talent tu memang kuat, cuma dia kecil je berbanding dengan Indonesia. Dan Indonesia tu kalau seorang keluarkan cerita action, mungkin ada 10 lagi production lain yang keluarkan cerita action. Kalau kat sini mungkin setahun sekali baru ada cerita action. So persaingan sihat kat sana tu yang membuatkan mereka lebih advance lah. Itu yang saya nampak lah kat sana. Aku dengar cakap orang kata lah kalau dekat Indonesia pelakon filem dengan pelakon series ni dia ada macam ada gap dia, orang kata lain dia punya cara orang dia. yang berlakon filem dia tak berlakon Dia rasanya persepsi dia orang yang berlakon filem jarang berlakon sinetron. Dan juga dari sinetron jarang pindah ke filem sebab dia dah memang stuck kat bidang sinetron kan. Tapi ada je yang crossover bang, ada yang crossover, cuma jarang lah. Kalau sinetron kat sana tu memang sebab dia punya kerja dia tu kan gila juga. So memang orang tak ada masa untuk buat filem. Kalau filem tu pula, kalau kita dah start kerja satu filem tu, kau kena spend 3 bulan untuk filem kan. Memang tak ada masa nak buat sinetron lah. Kalau sinetron dia kerja hari-hari. Memang boleh nampak jugalah kalau kita jumpa dengan pelakon ni, oh dia ni pelakon filem. Jumpa pelakon ni, oh dia ni pelakon sinetron. Adalah dia punya cap label tu nampak lah. Tapi 10 per 10. 10. 9.5. Ini filmnya bagus banget, jadi kasihnya 11 per 10. 11/10. 10. For me, this movie is very funny. It's family type of movie. This film is very fun, very enjoy. The comedy is, the punchline is good. Lawak dia memang sampai, and hujung-hujung ada sedikit drama. Rasa tersentuh about the family is very strong. So yeah, this movie worth untuk ditonton. Ceritanya best banget. Dia ada moral of the story. Dia bukan kelakar aja. Penilaian film Indonesia ya. Kita belajar sesuatu daripada Gampang Cuan. A very best movie, best gila. Dan memang cerita dia best gila. So korang yang mana suka komedi, mana suka drama tangisan, dalam satu cerita ni ada banyak kisah-kisah yang dia ingin sampaikan. Dalam pengajaran, kalau kita susah sampai kita dah senang, apa yang jadi? Selanjutnya korang kena tengok. Best gila, best kelakar dan sangat fun. Gampang Cuan. Another great Indonesian film. At this rate, aku rasa akan ramai yang fasih berbahasa Indonesia. Agak lain mengisahkan tentang 4 orang sahabat yang cuba untuk membuka kembali rumah hantu yang tidak berjaya, menghadapi masalah besar apabila seorang pakcik menghadapi sakit jantung ketika berada di rumah hantu mereka. Seriously, aku tengok poster cerita ni, aku macam tak apa ni. Tapi aku rasa adalah dalam 2 ke 3 kali yang aku memang tergelak kuat gila. Aku suka cerita ni sebab dia bukan cerita lawak semata lah. Dia actually ada story yang interesting, yang ada misteri, yang akan buatkan korang tertanya-tanya macam mana pengakhiran dia. And pasal lawak tu pun, yes, memang ada lawak yang kurang bijak, tapi kebanyakannya kena dengan situasi. Bukan tu je, dia ada juga sentuh almost all the main characters lah. Jadi kau ada emotional attachment to that character. And serious, at the end tu, aku macam, apa hal weh, apa hal mengalir air mata ni. Seriously, aku dah start lap-lap lah. Sebelum aku keluar tu, tapi ada 2 poin yang bagi aku agak kacau sikit. Salah satunya ada humor yang memang aku
tak faham langsung lah. And also ada 2 product placement yang bagi aku agak panjang duration dia. Other than that, I really enjoy this film. Aku rasa kalau korang nak pick satu movie untuk minggu ni, please pick this movie. Oke teman-teman, ya demikian ya pendapat dari orang Malaysia. Kenapa film, drama, juga musik Malaysia itu susah untuk tembus ke pasar Indonesia. Menurut orang Malaysia, ini ada 4 faktor yang bisa menyebabkan hal ini. Pertama, sikap nasionalisme masyarakat Indonesia yang lebih mencintai karya anak bangsa. Dalam hal ini musik, drama, juga film ya. Makanya film-film Indonesia itu masih menjadi tuan rumah di negara sendiri. Kedua, kata orang Malaysia, katanya film Indonesia itu murah sehingga lebih gampang untuk bisa mendapatkan keuntungan untuk dijual di Malaysia. Terlepas murah atau tidaknya, berkualitas atau tidaknya, yang jelas film, drama, musik Indonesia itu menjadi tontonan favorit, tontonan sehari-hari masyarakat Malaysia. Ketiga, hal ini disebabkan karena kurangnya sikap nasionalisme, patriotisme masyarakat Malaysia terhadap karya anak bangsa Malaysia, film, drama, juga musik. Ini bukan kata orang Indonesia, tetapi ini kata orang Malaysia. Faktor keempat adalah bagaimana masyarakat Malaysia gampang teruja ataupun gampang kagum dengan karya-karya negara lain, salah satunya film, drama, musik Indonesia yang masuk ke Malaysia. Yang jelas, kehadiran dari film, drama, juga musik di Malaysia ini ada satu pengaruh yang kata orang Malaysia tadi memang benar, bahasa Indonesia. Yang jelas, kehadiran dari film, juga drama, musik Indonesia ke Malaysia ini mempengaruhi masyarakat Malaysia untuk bisa lebih fasih, lebih bisa berbahasa Indonesia. Walaupun bahasa kita sama-sama satu akar, tetapi memang ada perbedaan. Kehadiran film, drama, juga musik Indonesia inilah yang nantinya akan menjadi pengaruh bagaimana bahasa Indonesia mempengaruhi dalam penggunaan bahasa warga Malaysia. Oke teman-teman, ya demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya Pak D setuju dengan reaksi dari YouTuber Indonesia juga bahwa memang benar tidak jauh-jauh kalau satu hal yang menjadi populer terutama di bidang pertunjukan ya seperti film, drama, kemudian juga sinetron dan juga lagu atau nyanyi-nyanyian ini sangat berpengaruh terhadap bahasa. Dengan cara seperti ini adalah salah satu cara tercepat juga suatu bahasa bisa dikuasai oleh seseorang. Karena ketika Pak D juga pernah melihat sendiri ya, ketika orang kursus bahasa Inggris, maka mereka akan hampir setiap jam kursus mereka akan memulai dengan lagu-lagu dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena ini akan mempercepat bagaimana vokal kita sesuai dengan vokal dari bahasa Inggris itu sendiri, dan juga ya penguasaan dari kata-kata itu akan juga lebih cepat ya kalau kita menggunakan lagu. Kenapa? Siapa yang tidak suka dengan nyanyian-nyanyian? Nah, ini juga berhubungan dengan tontonan ya. Drama, sinetron, dan perfilman ini menjadi hal yang sangat penting di dalam kita untuk bisa menyebarkan semacam kesenangan, hiburan, dan juga di balik itu semua tanpa sadar, itu pun akan mempengaruhi perilaku, karakter, dan bahasa dari para penontonnya. Tentu ini adalah satu hal yang menjadi satu atensi ya, menjadi satu perhatian yang khusus. Bagaimana ini bisa menjadi satu hal yang sangat penting di dalam bersosialisasi dan komunikasi. Nah, kembali ke masalah perfilman, bahwa film Indonesia ini banyak yang
menyebar, yang banyak dikenal di Malaysia sampai hari ini, dan juga bukan hanya film tetapi juga musik yang tadi juga sempat kita dengarkan informasinya bahwa hampir semua kedai-kedai di Malaysia itu yang diputar adalah lagu-lagu bahasa Indonesia atau lagu-lagu yang berasal dari Indonesia. Sementara sebaliknya, orang-orang Indonesia jarang sekali mau mendengarkan atau menonton film-film yang berasal dari Malaysia. Tentu ini adalah hal yang wajar saja kalau menurut Pak D ya, karena yang namanya kompetisi, yang namanya persaingan di bidang bisnis itu adalah salah satu hal yang penting, yaitu kreativitas. Nah, kebetulan Indonesia ini mempunyai kreativitas yang cukup tinggi, di mana kreativitas ini diwujudkan dalam bentuk yang mudah diterima oleh para penonton dan pendengar. Tentu hal inilah yang menyebabkan ya dunia perfilman dan musik Indonesia disukai oleh negara Malaysia. Kenapa? Karena mudah dipahami bagi mereka yang menonton ya, dan juga menghibur. Nah, faktor-faktor inilah yang mungkin yang tidak dipelajari ataupun kurang dipelajari oleh para pembuat film ataupun pemusik di Malaysia, bagaimana karakter Indonesia itu sendiri untuk bisa menerima produk-produk film dan musik dari Malaysia. Nah, kemudian beraneka ragam yang disuguhkan oleh film dan musik Indonesia ini juga sangat berpengaruh, karena keragaman ini tentu tidak membuat bosan. Sementara kalau Pak D perhatikan, ini pendapat Pak D ya, di Malaysia sendiri itu monoton sifatnya. Artinya tidak jauh-jauh dari musik Melayu, tidak jauh-jauh dari film Melayu ya, yang bisa ditebak bagaimana endingnya gitu ya. Ini yang menjadikan susahnya bagi orang Indonesia untuk bisa menerima perfilman ataupun musik dari negara Malaysia, karena Indonesia sudah terbiasa dengan keanekaragaman. Jadi kalau yang monoton-monoton itu membosankan. Nah, inilah faktor utama kenapa film-film di Indonesia dan musik-musik Indonesia itu sangat disukai oleh orang Malaysia, itu karena variasinya yang sangat banyak dan tidak pernah habisnya. Bahkan kalau kita bisa katakan ya, jujur saja, banyak YouTuber dari Malaysia sendiri itu mereaksi ya video-video ataupun keadaan di Indonesia. Nah, sebaliknya jarang sekali ya ada orang YouTuber Indonesia yang mereaksi ataupun membuat video langsung tentang keberadaan di Malaysia sendiri atau situasi di Malaysia. Nah, ini adalah satu hal yang merupakan fakta ya, fakta kondisi yang memang terjadi saat ini. Tetapi ada satu juga yang menjadi kelebihan dari Malaysia, yaitu adanya kartun 3 dimensi atau film 3 dimensi Upin dan Ipin, ya menurut Padi adalah sukses, terkenal di Indonesia sampai hari ini. Dan Indonesia tidak memiliki kartun ataupun kartun 3D yang setara dengan Upin dan Ipin ini yang terkenal di Malaysia. Tapi nggak tahu juga Pak De, apakah itu memang Pak De yang kurang pengetahuannya atau informasinya, atau memang belum ada kartun yang memang begitu dikenal di masyarakat Malaysia. Nah, jadi memang ada plus dan minusnya ya, ini kalau menurut Pak De. Nah, kalau masalah teknologi, Pak De yakin teknologi Indonesia tidak jauh lah dengan teknologi di Malaysia. Begitu pula teknologi di Malaysia tidak jauh juga dengan teknologi di Indonesia. Hanya di sini adalah peluang ya, kemudian bagaimana berkreativitas dan juga beraneka ragamnya ide ya dan kreasi yang disodorkan kepada para penonton. Ini yang menurut Pak De faktor utama kenapa perfilman Indonesia ini sangat disukai oleh orang-orang Malaysia itu sendiri. Nah, dari teman-teman mungkin ada pendapat yang lainnya, silakan ditambahkan di kolom komentar. Dari Pak De ini aja dulu. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video-video Pak De dan memberikan komentar dan pendapatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.